Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwica Hermanita dari kelas 12 MIPA E. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang globalisasi. Pengertian globalisasi menurut Selo Soemardejan, globalisasi adalah suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia. Menurut Lawrence E. Rothenberg, globalisasi adalah percepatan dan intensifikasi interaksi dan integrasi antara orang-orang, perusahaan, dan pemerintah dari negara yang berbeda. Menurut Albrow, globalisasi mengacu pada semua proses di mana masyarakat dunia dimasukkan ke dalam sebuah masyarakat tunggal dunia atau masyarakat global. Pengertian secara umum, globalisasi adalah hubungan antar masyarakat yang saling bergantung dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa mengenal batas negara atau geografis. Ciri-ciri globalisasi. Ciri-ciri globalisasi. 1. Perubahan konstelasi ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam atau HP, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa perkembangan komunikasi global terjadi demikian cepatnya. Sementara melalui pergerakan massa semacam turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. 2. Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade. 3. Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, televisi, musik, transmisi berita, dan olahraga internasional. Saat ini kita dapat mengkonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang mode, cara berpakaian atau fashion, literatur dan makanan. 4. Meningkatnya masalah bersama, misalnya di bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional. Teori globalisasi. Para globalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan. Para globalis positif dan optimis menanggapi dengan baik perkembangan semacam itu dan menyatakan bahwa globalisasi akan menghasilkan masyarakat dunia yang toleran dan bertanggung jawab. Para globalis pesimis berpendapat bahwa globalisasi adalah sebuah fenomena negatif karena hal tersebut bentuk penjajahan Barat atau Amerika Serikat yang memaksa sejumlah bentuk budaya dan konsumsi yang homogen. Beberapa dari mereka kemudian membentuk kelompok untuk menentang globalisasi atau anti-globalisasi. Respon masyarakat terhadap globalisasi. Menerima. Masyarakat yang mendukung adanya globalisasi maka akan membawa kehidupan yang lebih sejahtera dan dapat melahirkan inovasi baru untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kurang menerima. Masyarakat yang kurang menerima adanya globalisasi menilai globalisasi dapat menimbulkan masalah sosial, konflik, maupun ketidakadilan sosial.
Dampak globalisasi. Dampak negatif 1. Culture shock atau guncangan budaya merupakan ketidaksesuaian unsur-unsur yang saling berbeda sehingga menghasilkan suatu pola yang tidak berfungsi secara serasi bagi masyarakat. 2. Culture lag atau guncangan budaya merupakan ketidaksesuaian unsur-unsur yang saling berbeda sehingga menghasilkan suatu pola yang tidak berfungsi secara serasi bagi masyarakat. 3. Kesenjangan. 4. Kriminal. 5. Urbanisasi. 6. Pencemaran. Dampak positif. 1. Memperkaya. 2. Etos kerja. 3. Dinamis. 4. SDM. Pengaruh globalisasi. Bidang ekonomi. Globalisasi pada bidang ekonomi sangat berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan perdagangan dan sistem perniagaan secara luas atau internasional yang bisa dilakukan dengan cara ekspor impor. Menjamurnya bangunan supermarket yang didirikan di tengah masyarakat di mana semua kebutuhan dapat dipenuhi dalam waktu singkat dengan patokan harga yang sudah disesuaikan oleh harga pasar dunia. Adanya aktivitas ekspor dan impor di dalam negeri yang semakin berkembang dan maju apalagi saat ini Indonesia telah mampu memproduksi produk sendiri yang sudah diekspor ke luar negeri. Hal ini adalah kebanggaan bagi dalam negeri akan bisa bersaing di kancah ekonomi dunia. Bidang politik. Globalisasi pada bidang politik merupakan kebijakan negara yang telah ditetapkan secara tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan lain yang ada pada tingkat regional dan internasional tanpa hambatan apapun. Adanya organisasi dunia atau PBB yang menjadi wadah untuk saling bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi negara-negara yang menjadi anggota PBB dapat menyebabkan negara yang satu dengan negara yang lain saling mempererat tali persaudaraan lewat kerjasama dalam bidang politik yang saling menguntungkan. Bidang informasi dan komunikasi. Globalisasi bidang informasi dan komunikasi telah menghasilkan suatu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat, menyebar dan merata. Kemajuan tersebut mempermudah siapapun untuk saling bersosialisasi, berinteraksi, dan berkomunikasi secara bebas pada jalur dalam ataupun luar negeri. Adanya informasi yang cepat menyebar ke seluruh daerah yang ada di dalam negeri melalui pemberitaan surat kabar, majalah, televisi, internet, handphone, dan lain-lain sehingga masyarakat yang tadinya belum mengetahui dan memahami suatu akhirnya mampu memahami segalanya. Adanya sosial media yang beragam yang mampu mempercepat penyampaian atau pemberitaan tentang berita sejarah masa lampau dan hingga berita terkini hingga pelosok daerah yang minim akan teknologi elektronik. Bidang ideologi. Globalisasi pada bidang ideologi menyebabkan berkembangnya sebuah ajaran dan paham macam-macam ideologi asal asing pada negara di dunia yang mempunyai andil besar dalam mempengaruhi sikap dalam berpikir, beropini, berpendapat, merubah perilaku negara-negara lain. Masuknya bahasa asing yang ke dalam negeri menjadi modal sebagai peningkat kreativitas dan kecerdasan seseorang yang berhubungan dengan dunia pendidikan dan menguntungkan bagi lembaga-lembaga kerja yang membutuhkan seorang karyawan
yang mampu berbahasa lain selain Indonesia. Dapat memudarkan sikap toleransi dan sikap saling menghargai di dalam hidup bermasyarakat yang seharusnya tetap dilandasi kerja gotong royong. Masalah globalisasi. Kependudukan berkembangnya fenomena globalisasi semakin memperjelas keadaan borderless yang terbentuk antara negara satu dengan negara lain. Keadaan borderless ini kemudian dianggap sebagai faktor pendukung berkembangnya fenomena perpindahan penduduk dari wilayah satu ke wilayah lain. Hal ini dikarenakan perpindahan penduduk yang mulanya hanya sebatas antar wilayah dalam satu negara, kini telah berkembang menjadi perpindahan dari suatu negara ke negara lain semenjak kemunculan globalisasi. Terlebih adanya teknologi canggih dan berkembangnya transportasi di era ini semakin mempermudah penduduk untuk melakukan mobilisasi. Human trafficking, perdagangan manusia adalah segala bentuk jual beli terhadap manusia dan juga eksploitasi terhadap manusia itu sendiri seperti pelacuran atau bekerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktek yang menyerupainya, dan juga perdagangan atau pengambilan organ tubuh manusia. Cybercrime, bentuk kejahatan baru yang menggunakan internet sebagai media untuk melakukan tindak kejahatan. Dengan munculnya era internet, setiap aktivitas kejahatan yang dilakukan di internet atau melalui jaringan internet umumnya disebut sebagai kejahatan internet. Terima kasih.